Kasus kematian jantung mendadak menjadi hal yang menakutkan untuk banyak orang. Kasus ini merujuk pada kematian atau kejadian henti jantung yang diakibatkan karena masalah kardiovaskuler yang terjadi cepat baik di luar rumah sakit atau di instalasi gawat darurat. Institute for Health Metrics and Evaluation melaporkan 14,4% penyebab kematian di Indonesia disebabkan karena penyakit jantung koroner. Dilaporkan pula 50% penderita jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death. Cara untuk memberikan pertolongan pertama pada korban henti jantung adalah dengan bantuan hidup dasar atau BHD. Langkah-langkah melakukan BHD. 1. Memastikan posisi aman. Aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Pastikan dahulu penolong maupun korban berada di posisi yang aman. Salah satunya dengan meletakkan tubuh korban di permukaan yang rata dan keras. 2. Memeriksa respon korban. Periksa respon korban untuk mengetahui tingkat kesadaran korban dengan rangsangan suara. Bu, tolong ada orang pingsan, telepon 111 kode blue. Selanjutnya, hubungi layanan gawat darurat untuk memanggil tim kode blue. Selamat siang, saya Lilis dari Poliklinik. Ada pasien tidak sadarkan diri depan stasiun Poliklinik, perempuan umur 43 tahun. Tolong panggil kode blue segera, terima kasih. Apabila kejadian ini terjadi di luar rumah sakit, maka telepon SPGDT 119. Setelah penolong menggunakan alat pelindung diri, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa nadi. Penolong memeriksa nadi korban dengan meletakkan 2 jari pada bagian nadi karotis selama 10 detik. Jika tidak teraba denyut nadi, korban tidak bernafas dan tidak sadarkan diri, maka segera lakukan RCP. Langkah-langkah melakukan resusitasi jantung paru. Yang pertama, penolong berlutut di samping korban sejajar dengan bahu kanan. Kedua, letakkan 2 telapak tangan dengan posisi saling bertumpu di tengah dada korban. 3. Posisikan siku tegak lurus di atas dada korban dengan posisi bahu sejajar tangan. 4. Mulai kompresi dada, yaitu menekan dada korban dengan kedalaman 5 cm secara cepat, kurang lebih 120 kali per menit. Jika nadi teraba, lanjutkan pemeriksaan jalan nafas. Buka jalan nafas dengan cara head tilt dan chin lift, dengan menekan dahi korban dan menengadahkan kepala korban.
Gunakan tangan yang lain untuk menarik dagu korban sehingga jalan nafas dapat terbuka. Jika korban ada cedera servikal, lakukan teknik jaw thrust untuk menghindari cedera leher lebih berat. Sambil memeriksa jalan nafas, lakukan juga pemeriksaan nafas dengan cara look, listen, and feel. Look, melihat naik turunnya dada korban. Listen, dengarkan suara nafas dari hidung atau mulut korban. Feel, rasakan hembusan nafas korban. Bila nadi teraba tapi nafas tidak teraba, maka periksa jalan nafas dengan manuver finger sweep. 7. Memberi bantuan nafas. Bila korban tidak bernafas, berikan bantuan nafas sebanyak 2 kali dengan cara menutup atau memencet cuping hidung korban. Lakukan 30 kali kompresi dan 2 kali bantuan nafas selama 5 siklus. Periksa nadi. Apabila nadi teraba dan pasien tersadar, lakukan recovery position. Jika pasien adalah anak, maka lakukan kompresi dengan satu tangan. Tangan yang lain memposisikan kepala anak agar jalan nafas tetap terbuka. Jika pasien adalah bayi, kompresi dilakukan menggunakan kedua ibu jari atau jari tengah dan jari telunjuk yang ditekan bersamaan. Kapan RJP dihentikan? Yang pertama, ketika pasien sudah ada respon. Kedua, ketika datang tim ahli. Ketiga, ketika penolong merasa kelelahan. Keempat, ketika terdapat tanda kematian yang jelas. Dan kelima, keluarga menolak untuk dilakukan resusitasi.